warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Foni Amanda Apriliani, biasa dipanggil Foni. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi, dan dari kelompok Polaris dengan nomor NPM 250820110118. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan resum dari materi public speaking. Nah, pada Diklat KAF Online Day 1. Video ini merupakan bagian dari penugasan tambahan Diklat KAF Online 2025 untuk peserta, yaitu saya yang tidak mengikuti sesi hari pertama Diklat. Dan semoga video saya ini akan dapat merangkum semua materi dengan jelas, terstruktur, dan mudah dipahami. Apa sih public speaking itu? Menurut Merriam-Webster, public speaking adalah seni menyampaikan gagasan kepada banyak orang secara efektif. Sedangkan menurut Pocket Quote, public speaking adalah proses di mana komunikasi dua arah yang melibatkan interaksi antara pembicara dan audiens. Jadi, public speaking bukan sekedar bicara di depan umum, tapi proses berbagi pesan yang harus dipahami dan diterima dengan benar dan baik oleh pendengar. Mengapa public speaking itu sangat penting? Menurut LinkedIn, komunikasi adalah skill nomor satu yang paling dicari di perusahaan dan di dunia kerja. Artinya, meskipun kamu memiliki kepintaran secara akademik, kemampuan berbicara yang jelas dan percaya diri itu tetap menentukan kesuksesan kita di dunia kerja, organisasi, bahkan kehidupan sosial. Jadi, public speaking itu adalah kunci utama untuk menuju kesuksesan. Selanjutnya, fungsi public speaking. Yang pertama yaitu menyampaikan ide. Public speaking menjadi sarana utama untuk menyampaikan pemikiran, informasi, atau gagasan kepada audiens secara jelas dan terstruktur. Dengan berbicara di depan umum, kita dapat menjelaskan ide yang mungkin sulit dipahami jika hanya dituliskan. Penyampaian secara langsung dapat membantu audiens menangkap maksud pembicara secara lebih efektif dan lebih jelas. Kemudian yang kedua yaitu mempengaruhi dan memotivasi. Dalam public speaking, pembicara itu dapat mengajak, memotivasi, atau meyakinkan audiens untuk melakukan suatu tindakan atau mengubah cara berpikir mereka. Kemudian, fungsi ini tuh banyak digunakan dalam pidato kepemimpinan, kampanye, seminar motivasi, atau presentasi proyek. Pembicara yang baik mampu membuat pendengar itu lebih tertarik dan terinspirasi dengan apa yang kita bicarakan. Kemudian yang ketiga yaitu mengendalikan situasi. Public speaking juga berfungsi untuk menjaga alur kegiatan agar tetap teratur dan kondusif. Nah, misalnya saat menjadi MC, moderator, atau pemimpin diskusi, pembicara yang mengatur waktu, kemudian menjaga ketertiban acara, serta mengarahkan fokus audiens dan memastikan kegiatan itu berjalan sesuai rencana. Kemudian menghibur audiens. Dalam beberapa konteks, public speaking itu memiliki fungsi hiburan seperti stand up comedy, storytelling, atau MC acara informal. Jadi, pembicara itu dapat menciptakan suasana yang menyenangkan melalui humor, cerita menarik, atau gaya penyampaian yang ringan. Ini tuh membuat audiens lebih tertarik, lebih terlibat, dan tidak merasa bosan. Kemudian lanjut ke manfaat public speaking. Yang pertama, kepercayaan diri lebih meningkat. Karena kita sering tampil di depan publik, maka mental kita itu jadi lebih kuat dan tidak mudah gugup. Kemudian yang kedua itu leadership terarah. Cara bicara yang jelas itu dapat melatih kita memimpin dan mengarahkan orang lain. Kemudian yang ketiga itu relasi itu semakin luas. Kita bisa bertemu lebih banyak orang dan lebih mudah membangun jaringan. Kemudian yang keempat yaitu peluang karir itu lebih terbuka. Perusahaan itu mencari orang yang bisa berkomunikasi dengan baik. Kemudian yang kelima yaitu ide bisa tersampaikan lebih jelas dan lebih efektif. Gagasan itu tidak salah paham karena disampaikan secara jelas dan meyakinkan. Kemudian public speaking itu apa aja sih? Yang pertama itu ada speaker. Pembicara itu harus lebih percaya diri dan menguasai materi sebelum disampaikan ke audiens. Kemudian yang kedua itu pesan, yaitu isi pesan itu harus jelas, runtut, dan mudah dipahami. Kemudian yang ketiga adalah audiens. Kenali siapa pendengarmu agar penyampaian itu lebih tepat. Kemudian yang keempat itu ada feedback, yaitu tanggapan audiens membantu kita tahu apakah mereka itu paham atau tidak. Kemudian yang kelima itu media, yaitu alat bantu seperti slide, seperti PowerPoint atau visual yang
akan memperkuat pesan yang akan kita sampaikan kepada audiens. Nah, dalam komunikasi itu bukan hanya kata-kata yang penting, melainkan ada 3 unsur utama yang menentukan apakah pesan kita itu bisa diterima dengan baik atau tidak oleh audiens. Yang pertama itu ada visual, yaitu penampilan, gestur, dan kontak mata yang membuat penyampaian itu lebih menarik. Kemudian yang kedua itu ada vokal, yaitu volume, intonasi, dan artikulasi yang memberi nyawa pada pesan. Kemudian yang ketiga ada verbal, yaitu pilihan kata yang tepat, yang lebih menarik, yang membuat pesan itu mudah diterima oleh audiens. Banyak orang yang ingin pandai public speaking tapi sering tidak tahu harus mulai dari mana. Padahal langkah awalnya itu sederhana dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Yang pertama itu mulai dari sekarang. Semakin cepat membaca, semakin cepat juga kita juga akan terbiasa. Kemudian yang kedua itu perbanyak membaca. Wawasan yang luas itu membuat materi pembicaraan itu lebih kuat dan lebih berbobot. Kemudian yang ketiga susun materi yang jelas agar penyampaian tetap terarah dan tidak bertele-tele. Kemudian yang keempat itu latihan di depan cermin, yaitu bisa membantu dan melatih ekspresi, gestur, dan kepercayaan diri kita. Kemudian yang kelima, cari mentor, yaitu belajar dari orang yang berpengalaman, bisa mempercepat perkembangan dan kemampuan. Kemudian ambil setiap langkah kesempatan ketika tampil, yaitu semakin sering kamu tampil semakin mahir juga dan natural apa yang akan kamu bicarakan. Untuk tampil lebih meyakinkan, ada beberapa tips sederhana yang bisa membantu kita terlihat profesional sekaligus tetap nyaman saat berbicara, yaitu yang pertama, hal yang harus dilakukan. Yang pertama itu ada kenali audiens, agar gaya bicara, pilihan kata, dan contoh yang kita gunakan sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman mereka sebagai audiens. Kemudian siapkan materi. Materi yang terstruktur itu membuat penyampaian lebih rapi sehingga audiens mudah mengikuti alurnya. Kemudian latihan vokal. Melatih suara membantu kita berbicara lebih jelas, stabil, dan tidak mudah kehabisan napas. Lalu tunjukkan percaya diri. Sikap percaya diri itu membuat audiens lebih yakin terhadap pesan yang akan kita sampaikan. Lalu hal yang harus dihindari yaitu bicara terlalu cepat. Kecepatan bicara yang berlebihan itu membuat audiens kesulitan menangkap informasi. Lalu menggunakan filter words seperti anu atau apa ya, yang membuat penyampaian itu terdengar kurang profesional. Lalu ada kurangnya kontak mata, yaitu menghindari pandangan audiens yang dapat membuat mereka itu merasa tidak diperhatikan atau tidak terhubung kepada kita. Seringkali bahasa tubuh itu menyampaikan pesan lebih cepat daripada kata-kata. Karena itu, penguasaan body language sangat penting untuk membuat komunikasi kita itu lebih kuat dan lebih meyakinkan. Bahasa tubuh yaitu yang pertama ada kontak mata, yaitu membangun koneksi dengan audiens sehingga mereka itu merasa lebih dilibatkan dan diperhatikan. Lalu ada gestur tangan yang membantu memperjelas poin yang disampaikan dan membuat penampilan itu lebih hidup. Lalu ada yang ketiga postur tubuh, yaitu postur yang lebih tegap yang menunjukkan kesiapan, kepercayaan diri, dan wibawa saat berbicara. Lalu yang keempat yaitu ekspresi wajah kita, yaitu menyesuaikan ekspresi dengan isi pesan yang membuat penyampaian itu terasa lebih natural dan mudah dipahami. Gugup adalah hal yang wajar yang dialami oleh semua orang. Yang terpenting bukan bagaimana cara kita menghilangkan rasa gugup itu, tetapi bagaimana kita untuk mengendalikan rasa gugup itu agar tidak mengganggu perform saat berbicara di depan umum atau di depan publik. Cara mengatasi gugup yang pertama yaitu ada pernapasan 4-4-4, yaitu teknik menarik napas 4 detik, menahan napas 4 detik, dan mengembuskan nafas juga selama 4 detik. Itu yang bisa membantu kita menenangkan tubuh dan pikiran sebelum kita tampil. Lalu yang kedua, hafalkan garis besar. Dengan memahami poin-poin penting, kamu tidak perlu terpaku pada naskah penuh sehingga penyampaian itu lebih natural. Lalu yang ketiga itu fokus pada pesan. Alihkan perhatian dari rasa takut yang dinilai oleh orang lain dan fokuslah pada tujuan utama, seperti menyampaikan pesan dengan jelas dan terstruktur. Kemudian yang keempat yaitu yakinkan audiens yang untuk mendukung
untuk mendukung, mengingat bahwa audiens itu datang untuk mendengarkan, bukan menghakimi. Kebanyakan dari mereka itu justru berharap kamu berhasil menyampaikan materi dengan baik dan dengan jelas. Kemudian yang kelima, banyak latihan. Semakin sering berlatih, semakin terbiasa juga kamu berbicara. Dengan kebiasaan, rasa gugup tersebut akan mulai berkurang secara alami. Yang terakhir yaitu pentingnya komunikasi yang efektif. Komunikasi yang baik bukan hanya berbicara, tetapi memastikan pesan kita itu dipahami dengan benar oleh audiens. Itulah inti dari komunikasi yang efektif. Demikian resume materi public speaking Day 1. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita dan memenuhi tugas penugasan tambahan di CAF Online 2025. Terima kasih sudah menyimak video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much fucking design on right now. Bring it down, bring it back, bring it down, bring it down, bring it down.